Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Kita mulai terlebih dahulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa disilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ada, Pak? Ada. Dari total 6 siswa sepertinya hanya satu ya yang tidak hadir ya? Iya, Pak. Siapa ini? Mas Nexton ya yang hadir ya? Iya. Kenapa, ada yang tahu? Sakit. Oke, saya tulis sakit. Selebihnya hadir semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan kegiatan kita, pembelajaran kita untuk mengupas berkaitan dengan K3LH. Subbab pada kesempatan kali ini yaitu P3K dan APD. Saya coba mereview sedikit. Sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan K3LH, pengertian, kemudian pentingnya K3LH. Saya mau cek satu siswa terlebih dahulu, Mas Haidar. Pentingnya K3LH itu apa? Izin menjawab, Pak. Untuk pentingnya K3LH sendiri, yang pertama biar kita tahu resiko di bengkel atau di industri itu seperti apa, dan yang kedua kita bisa menghindari kecelakaan yang terjadi. Dan jika terjadi kecelakaan kita bisa menanggulanginya seperti apa. Baik, siap. Terima kasih Mas Haidar sudah menjawab, dan ini kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang K3LH, yaitu tentang P3K dan APD. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu setelah berdiskusi, melakukan presentasi, menggali literatur sudah tervalidasi, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian P3K dan penerapannya dengan baik. Kemudian peserta didik atau teman-teman semua dapat menjelaskan APD serta penerapannya dengan baik. Ini cakupan materi pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman dapat memahami terkait P3K dan APD, kita akan mengupas tentang pengertian dan tujuan P3K, kemudian tindakan P3K, kemudian fasilitas yang ada di P3K itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengupas tentang APD, pengertian tujuan APD, ketentuan yang ada dalam menggunakan APD, dan terakhir contoh-contoh APD itu sendiri. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja itu sendiri. Jadi kalau misal kita pelajari sebelumnya di K3LH, itu kita lihat bagaimana setiap tempat kerja masih memiliki resiko kecelakaan kerja. Bahkan di salah satu perusahaan atau bahkan di lingkungan bengkel kita mempelajari tentang bagaimana resiko itu ada resiko yang rendah, resiko yang menengah, kemudian ada yang resiko tinggi. Dan tidak dimungkini ketika ada resiko kecelakaan kerja akan terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Nah, di sini pentingnya P3K, di mana ketika ada salah seorang individu atau teman kita atau bahkan guru itu sendiri mengalami kecelakaan kerja, kita dapat mengantisipasi, kita dapat menanggulangi atau kita dapat tahu apa yang akan kita lakukan ketika melihat situasi kecelakaan kerja di lingkungan sekitar kita. Nah, inilah tujuannya, yaitu tujuan yang paling pokok adalah menyelamatkan nyawa ini. Baru ke breakdown yang lain, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang nanti mungkin akan ditimbulkan ketika kita tidak melakukan tindakan pertolongan pertama, dan sebagainya. Ini ada 6 poin yang saya tuliskan. Selanjutnya, tindakan P3K itu yang pertama menilai situasi, kemudian mengamankan tempat kejadian, memberikan tindakan pertolongan, mencari bantuan. Nah, di sini saya coba menyampaikan
apa namanya, dari salah satu artikel yang saya baca, nanti teman-teman juga akan diberikan tugas untuk coba membaca berbagai macam sumber literatur. Ini saya dapatkan salah satu apa namanya cara unik berkaitan dengan tindakan P3K. Ini kan ada menilai situasi. Nah, ketika menilai situasi, teman-teman itu berhenti sejenak ketika memang melihat adanya kecelakaan kerja, berhenti sejenak, kemudian melakukan sesuai dengan yang teman-teman pelajari. Itu ketika ada kecelakaan, contohnya ada kecelakaan kerja itu terjepit. Kalau misal mesin berputar atau mesin bergerak, ada salah satu kemungkinan itu mesin terjepit, apalagi ketika kita melakukan pemesinan bubut misal, kita tidak hati-hati sehingga ketika menggerakkan eretan atau ketika memutar spindle dan seterusnya itu kita terjepit di area tersebut. Nah, itu nanti kita setelah melihat teman kita berhenti sejenak, apa yang harus kita lakukan gitu. Sekian terlebih dahulu kita pelajari, oh ternyata kita mengenali lingkungan kita, ada kotak P3K di sana. Kemudian kita mengkontrol apa yang harus kita lakukan tadi. Itu menilai situasi, mengamankan tempat kejadian. Setelah ada kecelakaan kerja, jangan sampai berkerumun di sana. Kalau bisa diberi tanda, terus habis itu memberikan tindakan pertolongan seperti tadi, terus mencari bantuan. Kalau misal memang cedera yang dialami sangat vital atau tidak harus diberikan tanda kutip ya pertolongan oleh ahli, sehingga kita lakukan tindakan selanjutnya yaitu menghubungi petugas. Kalau misal ada UKS, kita hubungi petugas UKS, atau misal kepala sekolah atau mungkin kesiswaan yang nantinya dapat mengamankan siswa tersebut atau teman kita untuk dibawa ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat. Next, ini fasilitas P3K, personil atau petugas P3K, kemudian ruang P3K, kemudian ada kotak P3K, alat evakuasi dan transportasi, dan alat-alat tambahan. Di sini yang pertama personil atau petugas P3K. Kalau di perusahaan itu ada undang-undang khusus atau aturan khusus. Kalau bekerja di area rendah dan sedang, setiap 150 orang itu wajib ada satu petugas P3K. Kalau areanya tinggi atau risiko terhadap kecelakaan kerja tinggi, setiap 100 orang wajib ada satu petugas P3K. Kemudian ruang P3K, kalau misalnya di sekolah kita ada UKS. Kemudian selanjutnya kotak P3K, dan saya rasa di bengkel-bengkel kita setiap titik bengkel itu ada yang namanya kotak P3K. Kemudian alat evakuasi seperti tandu, alat-alat tambahan itu menyesuaikan dari resiko kerja setiap area kerja itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua? Atau cukup? Cukup. Oke, saya lanjutkan. Kita pembahasan selanjutnya yaitu alat pelindung diri. Nah, ini adalah salah satu unsur terpenting ketika tadi membahas ada kecelakaan kerja, kita harus seperti apa, mengantisipasinya juga ada kotak BK dan segala macamnya. Ini kita lebih ke arah personal kita, setiap individu kita. Ketika kita melakukan kerja tertentu atau melakukan praktek tertentu, kita harus melindungi diri kita, karena yang terpenting yaitu zero accident. Itu teman-teman. APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya atau tujuannya mencegah terjadi kecelakaan kerja serta mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Ketika kita melihat dari kalimatnya di sini, tentunya setiap tempat kerja atau area kerja pasti mempunyai APD-nya masing-masing. Ketika di bengkel bubut
itu ada APD-nya masing-masing. Kemudian ada bengkel fabrikasi atau ketika melakukan pengelasan ada APD-nya masing-masing. Seperti itu, saya kira teman-teman kita lanjutkan ke syarat menggunakan APD, yaitu setiap individu telah mendapatkan pelatihan tentang penggunaan dan pemeliharaan APD, kemudian memahami informasi tentang bahaya yang dihadapi ketika memahami instruksi tindakan pencegahan yang perlu diambil. Oleh karena itu, ketika kita belajar di mata pelajaran apapun berkaitan dengan praktek, pasti teman-teman akan dibekali terkait dengan APD itu sendiri. Bahkan teman-teman semua itu diwajibkan untuk memiliki APD itu sendiri. Meskipun di bengkel kita difasilitasi, misal kalau di pemesinan bubut ada kacamata di sana. Kemudian di pemesinan, di praktek kerja bangku di bengkel kita ada yang namanya sarung tangan, tapi teman-teman diwajibkan untuk memiliki itu sebagai bentuk nyata teman-teman peduli terhadap keselamatan kerja dari masing-masing teman-teman itu sendiri. Itu. Kemudian penggunaan APD yang efektif, ini ada 6 poin. Alat yang tersedia dan digunakan sesuai dengan bahaya yang dihadapi. Jadi tidak mungkin ketika kita bekerja di bengkel fabrikasi khususnya melakukan pengelasan kita menggunakan kacamata yang ada di kacamata bengkel pemesinan bubut. Itu tidak mungkin. Jadi ada spesifikasi tertentu APD di setiap area kerjanya masing-masing. Terbuat dari material yang tahan terhadap bahaya yang ada di area kerjanya, tidak mengganggu aktivitas kerja dari penggunaan APD yang lain. Kemudian tidak membawa aktivitas kerja dari pengguna APD. Keempat, tidak mengganggu fungsi dari APD lain yang telah digunakan. Kelima, tidak meningkatkan resiko kerja terhadap pemakainya. Ini adalah contoh-contoh APD. Ini ya, saya perbesar. Ini ada di kepala, contohnya ada helm. Terus habis itu di bagian mata, bahayanya apa? Contohnya ada kacamata. Telinga ada airmove, kemudian masker. Ini ada 7 bagian tubuh yang saya jelaskan di sini beserta dengan contoh-contohnya. Untuk lebih lanjut dan menambah pemahaman teman-teman semua, nanti akan saya berikan tugasnya nanti akan saya kirimkan di WhatsApp atau grup WhatsApp seperti itu. Karena waktu sudah terbatas, saya berikan space untuk teman-teman bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Ketika cukup, saya akhiri pertemuan kita. Sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke saya paling lambat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.